Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan tugas maksimal, tugas fikih ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafid Habibullah dengan NIM akhir 46. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum dan bagaimana cara bertayamum yang benar dan baik. Di sini itu pengertian tayamum adalah tindakan yang menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yang dilakukan dengan cara menggunakan pasir atau debu. Jadi tayamum di sini itu adalah pengganti dari air untuk kita berwudu gitu. Jadi tayamum ini dapat dilakukan dalam beberapa situasi, diantaranya yaitu ketika tidak ada air, terus untuk bersuci, terus sakit, dan juga dalam perjalanan, atau ketika air yang ada itu tidak mencukupi atau tidak mudah diperoleh. Jadi kita bisa untuk menggunakan debu untuk berwudu gitu. Terus proses tayamum ini melibatkan tanah atau debu. Kita ngambil debu dulu pertama-tama, terus terus menghadap kiblat, terus mengucapkan basmalah, menepuk tangan ketika misal debu nih di sini, ambil kita tepuk gini, terus tanahnya itu kita tiup dulu. Nah, terus habis itu mengusap ke wajah, terus mengusap kedua tangannya gini sampai dengan siku. Nah, setelah itu tayamum itu dianjurkan harus membaca doa sebagai tanda bertanggungjawaban terhadap Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini tuh ada juga pendapat beberapa mazhab tentang tayamum. Di antaranya menurut mazhab Hanafi, yaitu tayamum itu diperbolehkan jika tidak ada air yang dapat digunakan untuk wudhu atau mandi. Terus mereka itu mengizinkan juga penggunaan tayamum itu jika seorang tidak memiliki akses ke air atau jika menggunakan akan mengakibatkan sakit. Jadi maksudnya itu ketika orang itu menggunakan air, dia tuh kayak rasanya tuh terkena sakit gitu. Nah, semisal luka. Nah, luka ini ketika terkena air tambah parah. Nah, itu boleh. Menurut mazhab Hanafi itu diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk pendapat mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki ini tayamum itu juga diperbolehkan jika tidak ada air yang tersedia atau jika penggunaannya itu akan membahayakan. Terus yang kedua itu mereka itu memperluas kondisi penggunaan tayamum dengan menyertakan alasan ketidaksediaan air, termasuk faktor-faktor yang seperti air itu terlalu sedikit atau air itu terkontaminasi dengan kotoran lah gitu. Nah, jadi diperbolehkan untuk tayamum. Terus cara melakukan tayamum itu berupa dengan serupa dengan mazhab Hanafi tadi, yaitu dengan memukul tanah yang bersih untuk mengusap wajah dengan tanah tersebut gitu. Terus menurut mazhab Syafi'i memperbolehkan tayamum jika tidak ada air, terus menimbulkan kerusakan fisik atau kesehatan. Nah, jadi yang seperti apa yang tadi saya jelaskan. Juga mereka itu memperbolehkan tayamum jika seorang tidak menemukan air atau jika menggunakan air itu menyebabkan sakit. Nah, sama ya, hampir sama sebenarnya. Terus mazhab Hambali juga memperbolehkan tayamum itu dalam situasi tidak ada air, dan juga mereka itu mengizinkan tayamum jika seorang itu tidak dapat menemukan air atau jika menemukan air itu akan menyebabkan sakit yang sama sih, sama persis dalam pendapat 4 mazhab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Habibur Rahman dengan akhir NIM 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu ada 3. Syarat pertama, syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang mengharuskan seseorang untuk mengerjakan wudhu. Jika salah satu atau sebagian dari syarat atau kondisi tersebut tidak terwujud, maka dia tidak berkewajiban wudhu. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah adalah syarat di mana wudhu menjadi tidak sah tanpa terpenuhinya syarat tersebut. Syarat ketiga, syarat sah dan syarat wajib secara bersamaan. Syarat sah dan syarat wajib secara bersamaan adalah salah satu tidak
terpenuhi, maka melakukan wudhu menjadi tidak wajib. Dan apabila tanpa melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat wudhu menurut pendapat 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hanbali. Nah, yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah membasuh wajah, membasuh tangan, dan juga kedua siku, dan mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki dan kedua mata kaki. Yang kedua mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, faur dan mualah, tadlik atau menggosok. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah niat saat membasuh wajah dan membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, dan tertib anggota wudhu sebagaimana telah disebutkan. Yang terakhir, menurut mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali adalah membasuh wajah termasuk madah dan istinsak, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, dan mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, dan membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, dan tertib muwalah. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun-rukun tayamum, yaitu yang nomor 1 berniat. Yaitu menurut mazhab Maliki, ketika bertayamum maka niatnya adalah untuk membolehkannya kembali melakukan sholat, atau untuk menyentuh Al-Quran, ataupun untuk hal lain yang mensyaratkan adanya toharoh, ataupun berniat diri untuk membolehkan kembali melakukan sesuatu yang dilarang karena hadas, ataupun berniat untuk melakukan fardu tayamum. Yaitu yang kedua, untuk menurut mazhab Hanafi, yang satu berniat untuk menyucikan diri dari hadas, namun tidak disyaratkan harus menyebut hadas tertentu. Apabila junub misalnya, lalu ia berniat untuk bersuci dari hadas kecil, maka itu sudah cukup baginya. Yang ketiga, yaitu menurut mazhab Syafi'i, tayamum harus diniatkan untuk dibolehkannya kembali melakukan salat atau semacamnya, dan tidak boleh diniatkan untuk mengangkat hadas, karena tayamum menurut mazhab ini tidak dapat mengangkat hadas. Yang keempat, yaitu menurut mazhab Hambali, niat adalah salah satu syarat sahnya tayamum. Caranya adalah dengan meniatkan tayamumnya untuk dibolehkannya kembali melakukan salat atau tawaf, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dari hadas kecil maupun besar atau najis dan pada tubuhnya. Yaitu yang kedua, yaitu mengusap debu yang suci, yaitu debu yang tidak pernah bersentuhan dengan najis. Ini menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud debu yang suci adalah suatu yang berdebu dan tidak terkena najis, misalnya pasir atau tumpukan batu-batu kecil, namun harus yang berdebu, karena tidak berdebu maka tidak sah untuk digunakan bertayamum. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, yaitu yang dimaksud debu yang suci adalah debu yang sederhana itu saja, namun disyaratkan agar debu yang digunakan harus debu yang halal, bukan debu yang diambil tanpa seizin pemilik atau semacam itu. Untuk yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, yaitu debu yang suci adalah segala sesuatu yang berasal dari jenis tanah, oleh karenanya tayamum dibolehkan dengan mempergunakan debu, batu kecil, kerikil atau besar, meskipun bentuknya bulat, tanah kering atau tanah tandus, namun bukan air yang kering. Yang kelima, yaitu mazhab Maliki, debu pada dasarnya adalah salah satu unsur yang berada pada lapisan teratas di tanah, dan debu ini adalah unsur terbaik dari unsur lainnya yang berada pada lapisan teratas tersebut, lebih baik daripada kerikil, batu ataupun es. Meskipun semua itu boleh digunakan untuk bertayamum, tapi debu menjadi prioritas utama dengan keberadaan. Yang ketiga, yaitu mengusap seluruh bagian wajah, yaitu bagian wajah yang harus, saya ulangi lagi, yaitu yang ketiga, mengusap seluruh bagian wajah meskipun hanya dengan sebelah tangan atau bahkan dengan satu jari sekalipun. Bagian wajah yang harus diusap juga mencakup bulu jenggot meskipun sangat panjang. Begitu pula dengan wataroh, yaitu pembatas yang terdapat di antara dua lubang hidung. Tersebut juga terkelopak mata yang biasanya selalu tertutup kecuali saat mata terpejam. Yang keempat, yaitu mengusap kedua tangan hingga siku,
yaitu menurut mazhab Maliki adalah berkesinambungan antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya, serta antara tayamum dengan perbuatan yang akan dilakukan setelahnya, setelah salat ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut mazhab Hambali dilakukan secara berturut dan secara kesinambungan. Yang ketiga menurut mazhab Syafi'i adalah dilakukan secara berurutan, yakni dimulai dengan mengusap wajah lalu dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu mazhab Hanafi, rukun tayamum itu hanya 2 saja tanpa ada tambahannya, yaitu mengusap dan 2 kali penumpukan. Untuk dalil pengusapan disebut dengan dalam ayat tayamum, sedangkan dalil 2 kali penumpukan berasal dari hadis Nabi. Adapun selain kedua rukun tersebut masuk ke dalam syarat meskipun sama-sama diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari kelas A3 dengan akhiran 645. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tayamum, yaitu yang membatalkan tayamum menurut 4 mazhab. Yang pertama itu setiap perkara yang membatalkan wudhu dan mandi adalah membatalkan tayamum, karena tayamum adalah mengganti kedua-keduanya. Perkara yang membatalkan hukum asal juga membatalkan penggantiannya. Jika seseorang bertayamum untuk junub kemudian dia berhadas, maka dia menjadi orang yang berhadas, bukan orang yang berjunub. Yang kedua itu hilangnya uzur yang memperbolehkan tayamum. Contohnya seperti perginya musuh, sakit yang sudah sembuh, hilang hawa dingin, ada alat untuk mendapat air, dan dibebaskan dari kurungan yang tidak ada air, karena sesuatu yang boleh dilakukan karena uzur akan batal ketika uzur itu hilang. Yang ketiga yaitu melihat air atau sanggup menggunakan air yang mencukupi. Meskipun hanya sekali usapan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, meskipun tidak mencukupi, hendaklah terjadi sebelum melakukan sholat, bukan sewaktu sholat. Hal ini disepakati oleh semua ulama. Air tersebut juga hendaklah lebih dari keperluannya, seperti untuk menghilangkan haus, membuat adonan tepung, dan membasuh najis. Sebab menurut ulama, Hanafi dan Maliki memenuhi keperluan dan juga air yang tidak mencukupi menyebabkan kondisi seseorang disamakan dengan kondisi tidak ada airnya. Yang keempat itu melihat air sewaktu sholat. Jika seseorang melihat air ketika sholat, maka tayamumnya batal menurut ulama Hanafi dan Hambali. Yang kelima itu mendapatkan air setelah sholat. Jika seseorang melihat air setelah waktu sholat habis, maka para fuqahat bersepakat bahwa dia tidak perlu lagi mengulanginya demi mengelakkan kesusahan. Jika dia melihat air ketika sedang sholat, maka menurut jumhur selain ulama Syafi'i, dia tidak perlu mengulanginya. Yang keenam itu habisnya waktu. Menurut ulama Hambali, tayamum menjadi batal jika waktunya sudah lewat. Ulama Hambali menambahkan jika waktu sholat telat padahal orang tersebut sedang melakukan sholat, maka tayamum batal. Begitu juga sholatnya, sebab taharah ini berakhir dengan berakhirnya waktu jika sholatnya dianggap batal. Yang ketujuh itu murtad. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat tayamum menjadi batal apabila orang yang melakukan itu murtad. Hal ini berbeda dengan wudhu, karena wudhu itu kuat sedang penggantinya adalah lemah. Tetapi dalam kasus ini niat wudhu tersebut juga batal. Oleh karena itu niat itu harus diperbarui. Apabila tayamum dilakukan supaya boleh melakukan sholat, sedangkan sholat tidak sah jika ada murtad. Jika murtad dapat membatalkan tayamum meskipun secara gambaran saja, seperti riddah yang terjadi pada anak-anak. Menurut ulama Hanafi dan lainnya, tayamum tidaklah batal disebabkan murtad. Oleh karena itu, jika dia kembali memeluk Islam, maka dia boleh menggunakannya untuk sholat. Yang kedelapan itu jarak waktu yang lama antara tayamum dan sholat. Menurut ulama Maliki, jarak waktu itu dapat membatalkan tayamum karena mereka mensyaratkan muwalat antara tayamum dengan sholat seperti yang telah disebutkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'an Soliha dengan akhiran NIM 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam tayamum. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Beberapa ulama itu berpendapat bahwa membaca basmalah itu sunnah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib. Hal ini berbeda dengan madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi itu cukup dengan lafaz singkat, yaitu nama Allah. Sedangkan menurut Al-Maliki, dalam pandangan madhab Al-Maliki ini, membaca basmalah itu bukan sunnah. Jadi fadilah itu mirip dengan sunnah, tetapi levelnya di bawah sunnah. Sedangkan menurut madhab Syafi'i,
menyebutkan disunahkan membaca basmalah dengan lengkap dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu tertib. Yang dimaksud dengan tertib dalam tayamum adalah mengerjakannya secara urut dan tidak terbolak-balik. Seharusnya mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusap tangan. Bagi madhab Al-Hanafi dan Al-Maliki, tertib urutan ini bukan menjadi sebuah keharusan, hanya menjadi sunnah saja. Sedangkan dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i dan Al-Hambali, tayamum dilakukan dengan urut dan tertib. Tidak boleh terbolak-balik urutannya seperti halnya wudhu. Bila sampai terbolak-balik, maka hukum tayamum itu tidak sah. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Dalam istilah ilmu fikih, berkesinambungan dalam tayamum artinya dalam mengusap anggota tayamum yang satu ke anggota yang lainnya dilakukan dengan tidak diputus dengan pekerjaan lain di luar tayamum. Dan istilah ini di dalam bahasa Arab disebut dengan al-muwalat. Bagi madhab Al-Hanafi dan Asy-Syafi'i, berkesinambungan ini hukumnya sunnah. Bila tidak berkesinambungan tidak merusak tayamum. Misalnya ada orang yang baru mengusap wajah lalu membalas pesan SMS dan membalasnya atau melakukan update status di Facebook, maka hukum tayamumnya tetap sah. Sedangkan dalam pandangan madhab Al-Maliki dan Al-Hambali, berkesinambungan itu hukumnya wajib. Bila tidak dikerjakan maka akan merusak sahnya tayamum. Madhab Asy-Syafi'i dalam qaul qadim memfatwakan bahwa berkesinambungan itu hukumnya wajib dan bukan sunnah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.